Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nazah. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Wanita-wanita penghuni surga dan neraka. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Ada hal yang didambakan umat beragama di akhirat kelak, yakni surga. Sebaliknya ada hal yang sangat ditakuti dan sangat dihindari, yakni neraka. Namun, tak dapat dipungkiri, masih banyak manusia yang nantinya akan masuk neraka. Mereka adalah orang-orang yang kufur, durhaka, dan melakukan perbuatan tercela lainnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW menyebut bahwa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah membeda-bedakan hambanya lewat jenis kelamin ataupun strata sosial. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya yang bertakwa yang paling tinggi derajatnya. Dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, aku diperlihatkan tentang neraka. Saat itu kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita yang kufur. Lalu sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Rasulullah SAW menjawab, mereka kufur terhadap suami-suami. Mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama kurun waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku bersama dengan Fatimah berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Maka kami temui beliau sedang menangis. Kami bertanya kepada beliau, apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pada malam aku di perjalanan ke langit, aku melihat orang-orang yang sedang mengalami penyiksaan. Maka, apabila aku teringat keadaan mereka, aku sangat menangis. Lalu Sayyidina Ali bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah yang engkau lihat? Beliau bersabda, bahwa beliau melihat wanita yang digantung, dengan rambutnya dan otaknya kepalanya mendidih. Dan beliau melihat wanita yang digantung dengan lidahnya, serta tangannya dicopot dari punggungnya. Lalu aspal mendidih dari neraka dituangkan ke kerongkongannya. Beliau juga melihat yang digantung dengan buah dadanya dari balik punggungnya. Sedangkan air getah kayu jakum dituangkan ke kerongkongannya. Beliau juga melihat wanita yang digantung diikat kedua kaki dan tangannya ke arah ubun-ubun kepalanya, serta dibelit dan dibawa kekuasaan ular dan kalajengking. Beliau juga melihat wanita yang memakan badannya sendiri, serta dibawanya tanpa api yang berkobar-kobar dengan hebatnya. Beliau melihat wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka. Beliau melihat wanita yang bermuka hitam, serta dia makan usus-ususnya sendiri. Lalu beliau melihat wanita yang tuli, buta, dan bisu di dalam peti neraka. Sedangkan darahnya mengalir dari lubang-lubang badannya, yakni hidung, telinga, dan mulut, dan badannya membusuk akibat penyakit kulit dan lepra. Beliau melihat wanita yang berkepala seperti kepala babi dan berbadan himar atau keledai yang mendapat berjuta macam siksaan. Beliau melihat wanita yang berbentuk anjing, sedangkan beberapa ular dan kalajengking masuk melalui duburnya atau mulutnya dan keluar melalui duburnya. Sedangkan malaikat sama-sama memukuli kepalanya dengan palu dari neraka. Lalu berdirilah Fatimah seraya berkata, wahai ayahku, penyejuk mata kesayanganku, ceritakanlah kepadaku, apakah amal perbuatan wanita-wanita itu? Rasulullah SAW bersabda, hai Fatimah, adapun tentang hal itu, wanita yang digantung dengan rambutnya itu, karena tidak menjaga rambutnya dari kalangan laki-laki,
maksudnya tidak memakai jilbab. Lalu wanita yang dikandung dengan lidahnya, karena dia menyakiti hati suaminya dengan kata-katanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang wanita pun yang menyakiti hati suaminya melalui kata-kata, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat mulutnya kelak di hari kiamat selebar 73 dirah, sekitar 3000 cm, kemudian akan mengikatnya di belakang lehernya. Adapun wanita yang dikandung dengan buah dadanya, karena dia menyusui anak orang lain tanpa seizin suaminya. Adapun wanita yang diikat dengan kaki dan tangannya, karena dia keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak mandi wajib dari haid dan dari nifas. Adapun wanita yang memakan badannya sendiri, karena dia bersolek untuk dilihat laki-laki lain, serta suka membicarakan aib orang lain. Lalu wanita-wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka, dia suka menonjolkan diri, ingin terkenal di kalangan orang banyak, dengan maksud supaya mereka itu melihat perhiasannya, dan setiap orang yang melihatnya akan jatuh cinta padanya karena melihat perhiasannya itu. Adapun wanita yang diikat dengan kedua kaki dan tangannya sampai ke ubun-ubunnya dan dibeli oleh ular dan kalajengking, karena dia mampu untuk mengerjakan sholat dan puasa, sedangkan dia tidak mau berwudu dan tidak sholat dan tidak mau mandi wajib. Adapun wanita yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya seperti keledai, itu karena dia suka mengadu domba serta berdusta. Wanita yang berbentuk seperti anjing, karena dia ahli fitnah serta suka marah-marah pada suaminya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, 4 jenis wanita yang berada di surga dan 4 jenis wanita yang berada di neraka. Dan beliau menyebutnya, di antara 4 jenis perempuan yang berada di surga adalah yang pertama, perempuan yang menjaga diri dari berbuat haram, lagi berbakti kepada Allah dan suaminya. Yang kedua, perempuan yang banyak keturunannya, lagi penyabar, serta menerima dengan senang hati dengan keadaan yang serba kekurangan di dalam kehidupan bersama suaminya. Yang ketiga, perempuan yang bersifat pemalu, dan jika suaminya pergi, maka ia menjaga dirinya dan harta suaminya. Dan jika suaminya datang, ia mengekang mulutnya dari perkataan yang tidak layak kepadanya. Lalu yang keempat, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dan ia mempunyai anak-anak yang masih kecil, lalu ia mengekang dirinya hanya untuk mengurusi anak-anaknya dan mendidik mereka, serta memperlakukannya dengan baik. Dan mereka tidak bersedia kawin karena khawatir anak-anaknya akan terlantar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan adapun 4 jenis wanita yang berada di neraka. Yang pertama, perempuan yang jelek atau jahat mulutnya terhadap suaminya. Jika suaminya pergi, maka ia tidak menjaga dirinya, dan jika suaminya datang, ia memakinya. Yang kedua adalah perempuan yang memaksa suaminya untuk memberi apa yang ia tidak mampu. Yang ketiga adalah perempuan yang tidak menutupi dirinya dari kaum lelaki dan keluar dari rumahnya dengan menampakkan perhiasannya dan memperlihatkan kecantikannya untuk menarik perhatian kaum lelaki. Yang keempat adalah perempuan yang tidak mempunyai tujuan hidup kecuali makan, minum, dan tidur. Dan ia tidak senang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan suaminya. Oleh karena itu, seorang perempuan yang bersifat dengan sifat-sifat 4 ini, maka ia dilaknat dan termasuk ke dalam ahli neraka, kecuali jika ia bertaubat. Diceritakan dari istri Humaid As-Saidi bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku senang mengerjakan sholat bersamamu." Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku mengerti bahwa engkau senang mengerjakan sholat bersamaku. Akan tetapi, sholatmu di tempat tidurmu itu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Dan sholatmu di kamarmu lebih baik
dari sholatmu di rumahmu, dan sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang lebih disukai sholatnya perempuan oleh Allah ialah yang dilakukan pada tempat yang amat gelap di rumahnya. Dari hadis ini dijelaskan bahwa pentingnya bagi perempuan untuk tidak keluar rumah, bahkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Tetapi lebih baik bagi perempuan untuk melaksanakan sholat di rumahnya untuk menjaga dirinya sendiri. Diceritakan dari Dewi Aisyah radhiyallahu anhu, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan dari suku Muzainah yang memakai pakaian yang terseret-seret di tanah untuk perhiasan pada dirinya di masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, laranglah istri-istrimu dari memakai perhiasan dan memperindah gaya berjalan di dalam masjid. Karena sesungguhnya kaum Bani Israel itu tidak dilaknat hingga mereka memberi pakaian istri-istri mereka dengan pakaian perhiasan dan mereka berjalan dengan gaya sombong di dalam masjid. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita keluar rumahnya dengan mempersolek dirinya serta memakai wangi-wangian dan suaminya ridho akan perbuatannya demikian itu, maka dibangunkan untuk suaminya pada setiap pelangkah istrinya sebuah rumah di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad seorang wanita ialah taat kepada suami dan menghiaskan diri untuknya. Istri tidak wajib taat perintah dan arahan suami apabila perintah dan arahan itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menegaskan, seorang istri wajib mentaati suaminya sepenuhnya dan memenuhi segala tuntutan suami dari dirinya selagi tuntutan itu tidak mengandung maksiat. Di dalam kitab Uqudul Hujain disebutkan macam-macam wanita yang masuk neraka dan wanita yang masuk surga. Abdullah bin Mas'ud mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana saja yang diajak suaminya ke tempat tidurnya, lalu ia menunda-nunda hingga suaminya tidur, maka ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita mana saja yang cemberut di hadapan suaminya, maka dia dimurkai oleh Allah sampai ia dapat menimbulkan senyuman dari suami dan meminta keriduannya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja yang durhaka di hadapan suaminya, melainkan ia berdiri dari kuburnya, mukanya menjadi hitam, dan wanita yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, maka ia dilaknati malaikat hingga ia kembali. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya, melainkan segala sesuatu yang terkena sinar matahari hingga ikan-ikan di laut melaknatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa manusia lebih besar haknya dari istri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suaminya. Aku bertanya lagi, dan siapakah yang lebih besar haknya bagi seorang lelaki? Rasulullah bersabda, ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan manusia yang Allah tidak mau menerima sholatnya dan amal kebaikannya tidak dinaikkan ke langit, yaitu budak yang minggat dari tuannya hingga ia kembali, wanita yang dimurkai suaminya hingga suaminya ridho, dan pemabuk hingga ia sadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang istri berkata kepada suaminya, aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikanmu, maka amalnya benar-benar terhapus. Maksudnya wanita itu mengingkari suaminya, sehingga segala amal kebaikannya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rusaknya amal itu sebagai balasan terhadap istrinya. Artinya pahala Allah itu terhalang, kecuali jika ia kembali mengakui segala kebaikan suaminya
Demikian kalau memang ucapannya itu benar. Istri tidak boleh dicela, sebagaimana ucapan budak kepada tuannya. Begitulah menurut Syekh Al-Azizi hadis tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita yang berkata kepada suaminya, aku tidak pernah melihat kebaikan-kebaikanmu sama sekali, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan rahmatnya kepadanya pada hari kiamat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita yang meminta suaminya untuk menolak dirinya tanpa ada alasan yang mendesak, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Ibnu Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari Sauban budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ruslan berkata, andaikan suami itu takut bahwa kita itu tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Allah yang berhubungan dengan kewajibannya, sepertinya baiknya bergaul, karena istri itu benci terhadap suaminya atau suaminya membahayakannya, maka wanita itu terhalang. Artinya tidak dapat memperoleh harumnya bau surga. Kalau wanita itu sangat sengsara karena benci terhadap suami, sebab suaminya tidak pernah mengurusnya, maka yang demikian ini tidak haram bagi istri untuk meminta cerai. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita berkata kepada suaminya, ceraikanlah aku, maka ia datang pada hari kiamat, di mana mukanya tidak berdaging, lidahnya keluar dari kuduknya, dan terjungkir di kerak jahanam. Sekalipun siangnya dia berpuasa, dan malam harinya bangun sholat selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mau memandang wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah tidak mau memandang wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya, sedangkan dia tidak dapat mencukupi suaminya. Andai kata seorang wanita itu mempunyai harta kekayaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, dan suaminya memakan harta itu, lalu ia bertanya kepada suaminya, di mana hartaku? Allah pasti melebur amal wanita itu 40 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata wanita itu memiliki dunia seisinya dan membelanjakan semua hartanya untuk suaminya, kemudian ia mengungkit-ungkit suaminya sesudah waktu yang cukup lama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meleburkan amalnya dan ia dihalau bersama korun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang pertama kali ditanyakan kepada wanita pada hari kiamat nanti adalah sholat dan suaminya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang pertama kali diteliti bagi lelaki adalah sholatnya, kemudian istrinya, dan budak yang dimilikinya. Jika ia bergaul dengan mereka dengan baik dan berbuat baik kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepadanya. Dan perkara yang pertama kali diteliti bagi wanita adalah sholatnya, kemudian hak suaminya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana kedudukanmu terhadap suamimu? Jawabannya, saya tidak mempersempit dan tidak sembrono dalam berhikmah kepadanya, kecuali jika saya tidak mampu melakukannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana kedudukanmu kepadanya? Maka dia adalah surga dan dia adalah nerakamu. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.